Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan selamat bergabung pada Bapak Ibu peserta webinar 9 Squad Integritas dengan tema diagnosis swab dalam kehidupan kami. Dan webinar isi kepada Master Evi Miftah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang ketiga dari LSP KPK yang pada hari ini kebetulan berhalangan hadir dan akan digantikan oleh Master Nizamuddin selaku pembina 9 Squad. Untuk waktu dan tempat, kepada Master Nizamuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, LSP KPK nitip salam sama kita semua, terutama narasumber profesor-profesor yang hebat-hebat ini. Mereka mengapresiasi ya kepada kedua profesor ini mau turun gunung. Ya, dalam artian ya usaha tanpa hasil yang dikatakan Prof. Herlambang tadi. Ya, jadi itu yang mereka sampaikan. Terima kasih banyak. Kemudian kalau kita melihat indeks persepsi korupsi IPK yang disurvei oleh lembaga independen, ini kita mengalami penurunan 3 basis poin. Ya, penurunan itu di antaranya yang paling besar ini adalah suap. Ya, suap itu yang paling besar. Dan kalau kita hubungkan survei tersebut dengan survei BPS, itu menyatakan bahwa suap itu merupakan hal yang lumrah, yang pribadi, yang paling lumrah secara kekeluargaan. Nah, itulah yang perlu. Dengan prof-prof yang hebat-hebat ini, kita akan mendengarkan pencerahan. Walaupun ini webinar yang sangat berat, tapi kita yakin prof-prof ini akan menyampaikannya secara ringan dan sederhana, sehingga kita bisa mencerna dari apa yang dikatakan Prof. Terima kasih Prof, kedua Prof tadi. Ya, terima kasih banyak. Dan itulah saya tidak berpanjang lebar. Selamat webinar. Selamat kita bersenang-senang mendengarkan webinar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nanang T. Puspito, mudah-mudahan masih bergabung dengan kita. Ya. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Ketua Komisi Keguru Besaran ITB, berikut Ketua Kelompok Keahlian Geofisika Global ITB. Beliau pendidikan satunya di ITB tahun 1984, S2 Hirosaki University Jepang 1990, S3 di University of Tokyo Jepang 1993. Kemudian data publikasinya ya cukup lumayan ya, H-index Scopus 8, Citasi 353, H-index Google Scholar 13, Citasi 849, Sinta ranking 952, dan kaitan dengan aktivitas anti korupsi yang Prof. Nanang lakukan selama ini, beliau adalah perintis ya dan dosen pendidikan anti korupsi di ITB sejak tahun 2009. Ya, jadi kalau lingkup Poltekkes itu nanti 2014 ya menjadi mata kuliah wajib. Kemudian penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi LSP KPK. Berikut Prof. Nanan juga tim pendidikan anti korupsi Kemendikbud Dikti ya, Kemendikbud 2011 ya 2019. Nah, editor 3 buah buku juga ya tentang pendidikan anti korupsi. Nah, baik para pemirsa, ya mari kita dengarkan bersama, menyimak bersama paparan Prof. Nanang dengan judul Suap dalam Perspektif Integritas Akademik. Kepada Prof. Nanang kami silakan. 30 menit ya Bapak.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bergabung di forum yang sangat bergengsi ini. Di suatu forum yang penuh dengan semangat. Terima kasih telah diundang ikut bergabung. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit bahan untuk didiskusikan. Sekali lagi sedikit bahan untuk didiskusikan, karena saya juga tidak berpretensi untuk mengajari, tidak berpretensi untuk menggurui. Saya hanya berbagi pemikiran yang mungkin bisa dijadikan bahan permenungan, bahan diskusi. Terima kasih komunitas jejaring penyuluh anti korupsi lintas provinsi. 9 apa 9 bacanya? 9 squad integritas. Kemudian terima kasih juga Prof. Herlambang yang tadi telah memberikan pencerahan secerah-cerahnya tentang konsep suap itu apa. Karena itu merupakan kompetensi Prof. Herlambang, saya kira. Saya barangkali hanya melengkapi saja apa-apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Herlambang. Saya mencoba konsisten dengan tema yang disampaikan di dalam forum ini, yakni suap dalam kehidupan kampus. Jadi saya hanya membatasi hal-hal yang terkait di dalam kehidupan kampus. Mohon izin saya share, bisa? Silakan, Prof. Oh, bisa ya. Apakah sudah terlihat? Jelas, Prof. Lanjut. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu. Baik. Saya sengaja memberi judul diskusi kita hari ini suap dalam perspektif integritas akademik. Jadi saya coba kaitkan masalah suap dengan integritas akademik. Mungkin orang akan bertanya-tanya memang, sebenarnya suap itu bagaimana sih di kampus itu? Tadi sebagian besar sudah disinggung oleh Prof. Herlambang, saya kira. Saya mulai dengan gambar ini. Sedikit banyak definisi tentang suap tadi sudah dibahas oleh Prof. Herlambang. Sebagian besar dari kita tentu sudah pernah melakukan aktivitas yang sebelah kanan ini, menyuapi bayi. Tetapi saya yakin mungkin tidak banyak di antara kita, atau mungkin tidak terlalu banyak di antara kita yang melakukan aktivitas sebelah kiri. Poinnya adalah, kalau kita lihat dari gambar ini, ada pemberi, ada penerima. Ada pemberi dan ada penerima. Dengan maksud yang berbeda. Gambar mungkin sama, tapi maknanya berbeda. Nah, terkait dengan pemberian ini, tadi sudah dibahas juga oleh Prof. Herlambang, di dalam situs KPK dibagi menjadi 3 kelompok. Gratifikasi, suap dan uang pelicin, dan pemerasan. Gratifikasi, suap, dan uang pelicin inisiatif dari pihak pemberi, sedangkan pemerasan inisiatif dari pihak yang menerima. Tetapi tentu saja saya tidak akan bermaksud untuk menjelaskan slide ini lebih lanjut, tidak. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik oleh Prof. Herlambang. Saya masuk pada jantung masalah diskusi kita hari ini. Kalau kita berbicara tentang suap di kampus, pertanyaan pertama tentu saja begini, apakah memang ada suap di kampus itu? Apakah memang ada?
Bagi sementara orang yang berpikirnya naif, idealis, tidak percaya bahwa suap itu ada di kampus. Tidak percaya. Dan yang berpikir semacam itu mungkin tidak sedikit juga. Karena punya obsesi-obsesi tertentu. Persepsi-persepsi tertentu tentang kampus perguruan tinggi. Nah, pertanyaan kedua, jika ada suap itu, di bidang apa saja? Tadi sudah disebutkan oleh Profesor Lambang juga. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana terjadinya? Mengapa terjadi? Siapa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut? Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pencegahannya dan bagaimana menanganinya. Sebagian sudah disampaikan oleh Profesor Lambang. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi bahan diskusi kita pada saat kita berbicara tentang suap di kampus perguruan tinggi. Tadi malam saya coba Google tentang suap. Saya peroleh informasi dari situs Voice of America bahasa Indonesia. Ada berita tentang suap untuk masuk perguruan tinggi ternama di Amerika, di beberapa perguruan tinggi. Diberitakan sekitar 50 orang, termasuk artis-artis Hollywood, terlibat skandal suap ujian masuk perguruan tinggi. Beberapa orang kaya menyuap pelatih-pelatih olahraga untuk memberikan rekomendasi agar anaknya bisa diterima di perguruan tinggi ternama di Amerika. Kita tahu bersama bahwa di Amerika olahraga menjadi idola juga di perguruan tinggi dan menjadi salah satu ikon perguruan tinggi itu. Ini terjadi di Amerika, yang tradisi perguruan tingginya saya kira jauh lebih lama dibanding Republik kita ini. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana di Indonesia? Apakah ada semacam ini? ICW sudah tadi disinggung oleh moderator, mensinyalir adanya ini. Tadi moderator juga sudah menyampaikan bahwa KPK juga mengidentifikasi adanya semacam ini. Pertanyaan ini adalah bagaimana di Indonesia kita renungkan bersama dan kita jawab saja dalam hati kita masing-masing. Semua pasti punya informasi, punya pengalaman, punya pengamatan, dan lain-lain. Silakan kita jawab bersama-sama di dalam hati masing-masing. Nah, kalau kita berbicara kampus perguruan tinggi, ada 3 warga utama di dalam kampus itu. Kita perhatikan gambar lingkaran sebelah kiri. Di dalam lingkaran terdalam yang menggambarkan kampus, di situ ada mahasiswa, komponen utama saya kira mahasiswa itu. Kemudian ada dosen dan ada tenaga kependidikan. Tendik, saya sebut tendik adalah tenaga kependidikan. Artinya staff supporting yang non-dosen. Nah, dosen dan tendik tentu saja bertugas mengantarkan para mahasiswa menjadi lulusan sesuai dengan karakter, cita-cita, tradisi yang berkembang di perguruan tinggi itu. Nah, ketiga komponen ini tentu saling berinteraksi. Konon kabarnya, pada saat ada interaksi dan pada saat ada berbagai kepentingan, muncul juga celah-celah potensi peluang terjadinya suap. Nah, di dalam kampus perguruan tinggi, ketiga komponen tadi, mahasiswa, dosen, dan tendik, diikat oleh cita-cita kampus. Setiap kampus punya cita-cita masing-masing, punya karakteristik tersendiri, punya nilai-nilai tersendiri,
punya norma-norma tersendiri sesuai dengan visi dan misi pembangunan, pembentukan perguruan tinggi itu sendiri. Tetapi jangan lupa, di samping hal-hal yang sifatnya spesifik kampus tadi, ada hal yang sifatnya universal, yang mesti dipegang, yang mesti dipatuhi, yang mesti dijiwahi, menjadi roh aktivitas, seluruh aktivitas di dalam kampus, yakni apa yang dikenal sebagai integritas akademik. Nah, di luar kampus ada negara. Di kita, negara itu ada cita-citanya, punya cita-cita. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dan jangan lupa, ciri khas perguruan tinggi di Indonesia adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi. Nah, hal-hal ini yang mewarnai kampus perguruan tinggi di negeri kita. Jika kita merujuk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, fungsi dan tujuan pendidikan tinggi bisa dijabarkan sebagai berikut. Fungsinya ada 3, ABCD, ABC, tujuannya ada 4, ABCD. Tapi saya sitir saja yang fungsi A dan tujuan A. Fungsi dari pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi kata kuncinya dari fungsi pendidikan tinggi adalah mengembangkan watak peradaban yang bermartabat. Sedangkan tujuannya adalah mendidik potensi mahasiswa tadi menjadi lulusan, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan seterusnya, dan berbudaya. Jadi kata kunci yang saya garis, yang beri warna hitam inilah yang menjadi roh dari pendidikan di Indonesia. Kalau kita cermati antara fungsi dan tujuan ini, terutama yang dikata kunci yang hitam tadi, mestinya kita akan sepakat, akan meragukan bahwa korupsi atau khususnya suap tidak akan terjadi di kampus perguruan tinggi kita. Kalau kita berpedoman pada hal-hal yang ideal semacam ini. Nah, bagaimana pendidikan tinggi itu? Slide ini sudah pernah saya presentasikan, sudah didiskusikan di forum FGD, Rekomendasi Panduan Umum Implementasi Integritas Akademik Pendidikan Tinggi di KPK, Direktorat Penyelayanan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, saya kira ya, di Kianmas tahun lalu. Setidaknya dalam tataran ideal, pendidikan tinggi itu adalah sebagai tempat inkubator keilmuan dan pembelajaran, pengembangan keilmuan dan pembelajaran, sebagai tempat untuk menyiapkan orang menuju dunia profesi, dunia real di luar kampus, sebagai tempat untuk pengembangan karakter dan kepemimpinan, dan sebagai kekuatan moral. Jika kita melihat slide ini, mestinya perilaku-perilaku koruptif, tindak pidana korupsi, tidak akan akrab dengan dunia kampus kita. Kemudian, kita masuk tentang integritas akademik. Slide ini juga sudah saya presentasikan di KPK. Merupakan rumusan bersama antara KPK dan beberapa guru besar yang diundang untuk merumuskan hal-hal yang terkait dengan integritas akademik. Ada berbagai definisi tentang integritas akademik, tapi saya lebih tertarik integritas akademik yang didefinisikan di kotak yang merah ini oleh ICAE, saya kira, International Conference on Academic Integrity 2014, yang intinya adalah integritas akademik adalah suatu komitmen terhadap 5 nilai fundamental, yakni kejujuran, kepercayaan, keadilan, respek, penghormatan, dan tanggung jawab.
Dan itu juga ditambah dengan adanya keberanian untuk menjalankannya sekalipun di saat yang sulit. Ini merupakan hal fundamental dalam dunia akademis yang menjadi roh dari integritas akademik. Ini yang saya pegang. Saya lebih tertarik definisi ini. Nah, jika kita melihat semacam ini, maka mestinya kasus-kasus yang disampaikan oleh Prof. Herlambang, kasus-kasus yang disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Andi Rufan tadi, tidak akan terjadi di kampus. Nah, bagaimana di Indonesia? Barangkali di Indonesia adalah dikaitkan dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi integritas akademik itu juga harus mendasari seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan aktivitas lain yang ada di dalam kampus. Nah, terjadi banyak pelanggaran integritas akademik itu. Sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Herlambang. Ini yang sempat kami buat daftarnya. Kesalahan pelanggaran-pelanggaran integritas akademik dalam tataran personal misalkan, plagiarisme, pemalsuan data, manipulasi data, kecurangan ujian, publikasi, kecurangan dalam publikasi, mempublikasikan publikasi ilmiah yang abal-abal. Itu juga pelanggaran integritas akademik. Membuat jurnal abal-abal, itu juga bagian dari pelanggaran integritas akademik. Kemudian juga yang organisasional, membantu ketidakjujuran akademik juga bagian dari pelanggaran integritas akademik. Yang terkait dengan suap yang merah ini, ada suap gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa, penerimaan dosen, penerimaan tenaga kependidikan, penilaian mahasiswa, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga konflik kepentingan dalam riset. Itu juga menjadi pelanggaran integritas akademik. Kemudian berikutnya juga terkait dengan penjiplakan dokumen-dokumen organisasi untuk keperluan akreditasi suatu perguruan tinggi, suatu program studi, melakukan penjiplaan, plagiat dari dokumen-dokumen perguruan tinggi yang lain. Ini terjadi. Kemudian lainnya adalah yang interorganisasional, pelanggaran terhadap integritas akademik. Misalkan terlibat suap dan gratifikasi untuk urusan administrasi akademik, urusan akreditasi, urusan kenaikan jabatan, urusan kegiatan bersama, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini terjadi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap integritas akademik memang benar terjadi di kampus kita. Nah, ICW tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, menemukan ada modus korupsi di kampus. Ada 5 yang utama, yang tadi itu sudah disebut oleh Pak Moderator, 5 utama. Ditambah adanya suap untuk nilai, suap untuk dana beasiswa, terkait akreditasi, terkait pejabat, pemilihan pejabat struktural. Ini juga merupakan modus korupsi yang ada di kampus yang ditemukan oleh ICW dalam kajiannya tahun 2020. Nah, bagaimana potensi terjadinya suap di kampus itu di mana saja sih? Tadi sudah disebut potensinya. Saya coba membuat daftarnya. Penerimaan mahasiswa baru, penerimaan dosen baru, penerimaan tenaga kependidikan baru. Peluang terjadinya korupsi, terjadinya suap ada. Kenaikan jabatan dosen ada potensi itu. Pengadaan barang dan jasa tentu. Pemilihan jabatan struktural, kita cukup sering mendengar rumornya. Di berita-berita juga ada, tapi belum pernah dengar ada kasus persidangan tentang suap pada pemilihan jabatan-jabatan struktural di kampus. Mohon dikoreksi Prof. Herlambang. Ada dana penelitian, akreditasi beasiswa, dana kemahasiswaan, penilaian dan transkrip kelulusan, dan seterusnya, bisa ditambah. Daftar ini bisa ditambah. Jadi, potensi dan peluang terjadinya di suap di kampus memang ada. Nah, kemudian bagaimana upaya pencegahan yang mesti kita lakukan? Sebagian sudah disebut oleh Prof. Herlambang tadi. Saya mencoba memberikan beberapa poin untuk didiskusikan apa upaya pencegahan yang mesti dilakukan.
Pertama adalah memperkuat integritas akademik. Yang kedua, tadi disinggung sudah, menumbuhkan budaya anti korupsi. Yang ketiga, membangun suasana transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, semuanya itu tidak akan berhasil tanpa ada komitmen pimpinan dan warga seluruh warga kampus. Dan lain-lain bisa ditambah lagi. Nah, terkait dengan budaya anti korupsi, kemudian terkait dengan integritas akademik, implementasi integritas akademik bisa dilakukan dengan poin-poin semacam ini. Harus ada komitmen dan pernyataan integritas di kampus itu, baik dari pimpinan sampai seluruh warga kampus, ada pernyataan integritas. Kemudian harus ada norma, harus ada peraturan dan kode etik yang melingkupi, yang yang mengatur ketiga komponen warga kampus tadi, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, juga harus ada organ yang punya kewenangan penegakan norma, penegakan peraturan, dan kode etik. Dan yang keempat, tentu saja ada law enforcement untuk dosen, untuk mahasiswa, dan untuk tenaga pendidikan. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat kita ingin memperkuat integritas akademik. Tentu ada upaya-upaya juga sosialisasi tentang integritas akademik dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, disinggung memang dalam data KPK, 87% koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Herlambang. Yang menurut berita itu, lalu orang berpersepsi bahwa perguruan tinggi menghasilkan sekian persen koruptor. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melawan korupsi. Inisiatif anti korupsi bisa ditambah. Misalkan melakukan pendidikan anti korupsi, melakukan kampanye-kampanye anti korupsi, melakukan kajian riset-riset anti korupsi, pengabdian masyarakat, membangun kode etik dan perilaku integritas akademik yang baik, membangun transparansi dan akuntabilitas, membangun akses pelaporan dan tindak lanjut, dan pengendalian gratifikasi dan pungli, dan bisa ditambah lagi. Kalau kita lihat slide ini, patut untuk kita jadikan permenungan bersama. Kampus kita sudah melakukan apa terhadap tabel ini? Sudah melakukan apa kampus kita? Tidak perlu dijawab, kita jawab sendiri, kita renungkan bersama. Di mana posisi kampus kita terhadap seluruh inisiatif anti korupsi ini? Apakah kita sudah melakukan 1, 2, 3, atau malah belum melakukan? Itu jadi kita jadikan permenungan bersama. Nah, terkait dengan budaya anti korupsi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun lalu setidaknya 2 kali melakukan pidato penting yang menyangkut tentang budaya anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Pertama, pidato pada Aksi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2020 Agustus di Bogor, saya kira ini dikatakan bahwa gerakan budaya anti korupsi harus terus kita galakkan. Dan tadi juga disinggung oleh Prof. Herlambang. Kita jadikan sebagai peristiwa kebudayaan gerakan anti korupsi itu. Yang kedua, pidato kedua adalah pada Hari Anti Korupsi Sedunia Desember 2020 dikatakan bahwa pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Ini kata kunci dari Presiden yang saya kira bisa kita jadikan pegangan bahwa kita tidak harus takut-takut. Jangan takut-takut melakukan gerakan budaya anti korupsi dan melakukan pendidikan anti korupsi ke seluruh komponen bangsa. Khusus di dalam kampus, pendidikan anti korupsi itu bisa diselenggarakan di dalam kelas, bisa juga di luar kelas. Nah, intinya pendidikan anti korupsi di dalam kampus itu bertujuan
untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Kita lihat lingkaran di dalam gambar sebelah kiri ini. Lingkaran paling biru, paling kecil adalah yang biru, adalah suasana dalam kelas. Yang hijau adalah lingkaran dalam kampus, yang merah adalah lingkaran di luar kampus. Pendidikan anti korupsi di dalam kampus mempunyai syarat berhasilnya. Syaratnya adalah lingkungan kampus harus bersih. Dan itu memerlukan adanya komitmen dari pimpinan kampus. Rekan-rekan Poltekkes, rekan-rekan beberapa perguruan tinggi, walaupun termasuk saya, walaupun jungkir balik mengajar dan memberikan pembelajaran pendidikan anti korupsi pada mahasiswa, tetapi lingkungan kampus tidak dibina, lingkungan kampus tidak dibuat bersih, percuma. Apalagi jika tidak ada komitmen dari pimpinan kampus. Ini pentingnya pendidikan anti korupsi diberikan di kampus dengan syarat kampus juga harus bersih dan adanya komitmen pimpinan kampus. Nah, saya sejak tahun 2009 terjerembab dalam kegiatan pendidikan anti korupsi sampai agak-agak mengabaikan kompetensi keilmuan saya. Riset saya tentang gempa, tsunami, dan mitigasi bencana. Kalau Bengkulu, Lampung itu dari daerah-daerah yang familiar saya kunjungi. Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Aceh, dan seterusnya. Agak terbengkalai memang. Saya 11 sudah 12 tahun tanpa pengetahuan hukum apapun juga memberanikan diri ikut mencoba membangun budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus. Nah, berikutnya adalah kalau kita kenal adanya integritas akademik tadi kita perkuat, jangan lupa integritas anti korupsi juga harus kita perkuat. Integritas anti korupsi itu bisa dibangun dari nilai-nilai anti korupsi yang sudah dirumuskan. Ada 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 9 nilai anti korupsi ini pertama memang kami rumuskan pada buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi tahun 2011, di mana kebetulan saya adalah editor dan penulis dari buku itu. 2011 kami terbitkan buku pegangan pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Di dalam buku itu kami rumuskan nilai-nilai anti korupsi itu apa. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini bisa perlu dukungan lingkungan. Perlu contoh keteladanan. Nah ini, contoh keteladanan. Lingkungannya harus kondusif. Keteladanan harus ada. Bisa diajarkan dan bisa dilatihkan. Dan pada akhirnya bisa dibiasakan. Yang pada akhirnya menjadi karakter. Inilah upaya kita memperkuat integritas akademik. Jadi pencegahannya adalah memperkuat integritas akademik dan memperkuat integritas anti korupsi, dan tentu saja perlu dukungan dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, bagaimana setelah pencegahan, bagaimana menanganinya? Jika terjadi suap, bagaimana penanganannya? Apa yang mesti dilakukan oleh kampus? Bisa ditambah, bisa dikurang juga. Setidaknya yang ada dalam pemikiran saya, penanganan secara internal, kasus-kasus suap di dalam kampus, perlu adanya pemantapan kode etik, pemantapan peraturan, pemantapan norma. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah kode etik mantap, norma mantap, peraturan mantap, disosialisasikan secara mantap, perlu penegakan norma itu. Dalam konteks penegakan norma, perlu dibuat ada komisi etik atau komisi disiplin. Dan juga, tinggal 2 menit. Iya, ini terakhir. Dan perlu adanya sanksi secara adil di dalam kasus-kasus suap yang terjadi di dalam kampus. Nah, jika kasus suap tersebut
bisa ditindaklanjuti atau memang seharusnya ditindaklanjuti secara hukum, ya serahkan pada hukum. Dan itu perlu komitmen dari pimpinan dan warga kampus. Tidak mudah memang upaya penanganan semacam ini. Secara kebetulan saja, saya adalah Ketua Komisi Disiplin di ITB. Sejak tahun 2005. Belum diganti. Berapa tahun ini sudah? 15 tahun. 16 tahun, belum diganti. Karena tidak mudah dan orang tidak suka juga menangani hal-hal semacam ini. Tidak suka. Pasti banyak hal yang ditangani. Pekerjaannya banyak, non-profit. Dan disoroti banyak orang. Nah, ini ide-ide yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, sebagai catatan penutup, saya katakan, potensi terjadinya suap dalam kehidupan kampus memang ada. Dan terbukti ada. Bukan hanya potensi. Untuk itu, perlu integritas akademik itu kita perkuat. Dan jangan lupa, budaya anti korupsi perlu kita tumbuh kembangkan di dalam kampus. Untuk bisa menggerakkan masyarakat di luar kampus dan membuat masyarakat Indonesia berbudaya anti korupsi. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah semua itu perlu komitmen bersama. Tidak hanya pimpinan kampus, tetapi juga seluruh warga kampus. Ini beberapa catatan untuk bahan diskusi kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini adalah buku-buku pendidikan anti korupsi yang kebetulan saya editornya dan penulis juga. Ada buku pegangannya, ada pun buku panduan dosennya. Sudah diterbitkan, rasanya sudah bertebaran di mana-mana ini, baik bentuk soft copy maupun hard copy. Juga ada, saya kira, 2 buku juga tentang anti korupsi yang saya ikut memberikan sumbangan pemikiran. 1 buku diterbitkan oleh KPK, 1 buku diterbitkan oleh Majelis Dewan Guru Besar PTN-BH, PTN berbadan hukum. Itu saya berkontribusi di situ. Dan di masa pandemi, mohon maaf Prof. Herlambang, mungkin karena kurang kerjaan, saya punya channel YouTube. Channel YouTube yang isinya memang spesial semua tentang anti korupsi. Mohon maaf, Prof. Herlambang. Di tengah suasana pandemi, Prof. Herlambang, Pak Moderator dan kawan-kawan yang lain, di tengah suasana pandemi, Mantap. saya juga menyempatkan diri dengan gaptek, saya membuat YouTube. Wajah saya wajah tidak gaul, tapi ya sudahlah, saya coba saja. Tidak cocok untuk wajah kamera, tapi tidak apa-apa. Saya buat saja, ya tentu saja sambutannya tidak terlalu baik, ya tapi ya lumayan lah. Lumayan sih. Saya buat channel NT Puspito Channel yang khusus tentang pendidikan anti korupsi. Itu yang saya lakukan di sela-sela kesibukan saya melakukan riset, mengajar, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya administrasi. Saya tetap komit dalam upaya gerakan anti korupsi yang khususnya di bidang pendidikan anti korupsi. Saya kira demikian yang bisa saya sharingkan, Bapak Ibu sekalian dan para yang hadir di forum ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya